Lari bang. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang melakukan penggerebekan di rumah salah seorang residivis kasus narkoba. Mengetahui kedatangan petugas yang berpakaian preman, pelaku kabur hingga aksi kejar-kejaran tidak dapat dielakkan. Namun usaha tersangka melarikan diri sia-sia karena rumahnya sudah dikepung oleh polisi. Diketahui tersangka yang baru saja keluar penjara dalam kurun waktu 4 bulan ini tak dapat menghindar usai petugas menemukan sejumlah barang bukti 1 kilogram daun ganja kering yang disimpan di dalam lemari. Petugas kembali menemukan 1 kilo lagi daun ganja kering dan 50 paket sedang ganja siap edar yang disembunyikan oleh orang tua pelaku di belakang tempat tidur. Sebanyak 2 kilogram daun ganja kering berhasil diamankan oleh petugas dari rumah pelaku. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan kiriman barang haram tersebut dari daerah Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Saat waktu digerebek, yang si tersangka sempat kabur, berusaha untuk melarikan diri, melompat lewat jendela, tapi alhamdulillah tim sudah ada di sekitar TKP dan berhasil mengamankan tersangka. Dan kemudian tersangka kembali dibawa ke rumah tersangka untuk dilakukan penggeledahan. Selanjutnya tersangka kita lakukan interogasi untuk pengembangan lebih lanjut dari mana sumber ganjanya tersebut, dan kita bawa ke Mapolresta Padang untuk pengembangan dan tindak lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dalam proses pembubaran aksi tawuran yang terjadi di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, puluhan personil Polres Pelabuhan Belawan menemukan sejumlah pemuda tengah asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tak berhenti di situ, puluhan personil polisi akhirnya melakukan penyisiran kawasan Kampung Kolam yang masih berdekatan dengan lokasi tawuran. Di tempat ini, petugas menemukan sebuah rumah yang dijadikan lokasi judi ketangkasan dindong. 11 pemuda pun ditangkap di lokasi perjudian. Barang bukti 22 unit mesin judi dindong dan alat hisap sabu turut diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dari Gang 7 dan Gang 2 juga kita selidiki, pelaku-pelakunya juga ada terlibat jaringan narkoba, sehingga 3 dari Gang 2 kita tangkap pelaku narkoba yang berafiliasi dengan para tawuran ini. Kemudian juga kita kembangkan kasus narkobanya, kemudian juga kita amankan sebanyak 8 orang dari Kampung Kolam. Nah, di Kampung Kolam, kini seluruh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pengedar, pengguna narkoba, yang sekaligus provokator aksi tawuran, dan belasan pemuda pelaku perjudian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, betul sekali. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya, Yasmin Natania. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini di mana kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kebayoran, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Luar besar apinya. Aduh, lambat sekali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang.
Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Otot. Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah ruangan arsip di lantai 8 Dinas BKPSDM Gedung di Baleka, Pemkot Depok, Jawa Barat terbakar, pemirsa. Api bisa dikendalikan oleh petugas damkar sebelum meluas ke daerah lain. Ada yang kebakar. Apar Pak, tambahan apar Pak. Ini mau bom besar. Video amatir memperlihatkan detik-detik api menyala di sebuah ruangan arsip Dinas Badan Kepegawaian yang berada di lantai 8, Gedung di Baleka, Pemkot Depok, Jawa Barat. Pegawai sempat mencoba memadamkan api menggunakan apar, namun api yang terus membesar dan asap yang tebal membuat pegawai sulit masuk ke area yang terbakar. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api dan setelah 30 menit api dapat dikendalikan sebelum meluas ke area lain. Petugas menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Dugaan kemungkinan tuh yang kebakar korsleting listrik ya. Di lantai berapa, Bang? Di lantai 8 di ruang BKPSDM. BKPSDM. Ya. Saat ini kondisi gimana? Saat ini kondisinya sudah aman, sudah bisa langsung naik lagi. Itu kejadiannya jam berapa? Tadi terima berita pukul 9.40 ya. Sebelumnya, kebakaran ini juga sempat membuat panik pekerja hingga berhamburan keluar gedung. Usai dilakukan pendinginan oleh petugas dan proses pengeluaran asap, gedung di Baleka Pemkot Depok pun sudah dapat beroperasi seperti biasa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polrestabes Bandung berhasil menangkap komplotan pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan, sementara polisi masih menyelidiki motif dari penculikan tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 4 pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan Selasa pagi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 4 pelaku untuk mengetahui motif dari penculikan. Dari hasil keterangan sementara, otak dari penculikan tersebut yakni pelaku DA. DA menyuruh 3 rekannya untuk melakukan aksi penculikan, di mana motif sementara yakni pelaku DA sakit hati terhadap korban. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA. Untuk masing-masing dari pelaku tersebut, untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Sebelumnya, aksi penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga terjadi pada hari Minggu 8 Desember lalu saat korban hendak masuk ke rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi mulai mengambil keterangan dari ibu pelaku yang merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengambil keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu yang merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Pada hari ini saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya, Pak? Sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya, Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Untuk kondisi ibu? Sementara hingga saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS tempat penitipan sementara. Selain itu, penyidik juga memeriksa soal pemeriksaan psikologi sang anak yang telah beberapa kali dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Penyidik juga menyebut hingga saat ini juga ibu dan anak tersebut belum dipertemukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah. Sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik, itu penusukan di mana? Di Bandung 551 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desak-desak B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia cuman kamu yang nusuk. Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, temen cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah pada Sabtu siang. Dalam olah TKP yang digelar, polisi menerjunkan tim Inafis. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku diautopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses autopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu siang lalu.
Usai proses autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, diamankan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima berkas perkara Agus alias IWAS, tersangka dugaan pelecehan seksual di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan, sehingga Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dalam undang-undang kan cuma 14 hari ya, untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sebelumnya penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus Buntung di Mapolda NTB kemarin. Agus tiba di Mapolda NTB didampingi ibunya. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan Agus Buntung. Sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16 lawyer. Ya. Bang, komentarnya nih terkait kasus ini seperti apa sih menurut Bang? Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak bisa terlalu berspekulasi ya. Kita coba telusuri, kita jalani proses hukumnya saja dulu, gitu ya. Karena sejauh ini kan kalau kita bilang penggiringan juga ya, begitu kan. Sementara fakta peristiwanya kan belum terang dan jelas. Sementara itu, sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subdit 4 Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa berunjuk rasa menuntut anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diduga melecehkan seorang pramudiaga diusut tuntas. Masa mendesak terduga pelaku diproses secara hukum. Kami merasa hina. Ya. Aku yang betul. Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menuntut kasus dugaan pelecehan seksual diusut tuntas. Seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, MJ, diduga melecehkan seorang pramuniaga wanita. Aksi diduga dilakukan di kantor terduga pelaku. Massa mahasiswa mendesak pimpinan Dewan menjatuhkan sanksi tegas kepada terduga pelaku. Jika tuntutan tidak dipenuhi, massa berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar. Indonesia tetap harus mengawal dan usut tuntas sampai dugaan kasus ini benar-benar mendapatkan respon yang adil. Korban mendapatkan keadilan dan kami semua akan terus tetap mengawal, kami semua akan terus bersinergi. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon memastikan akan mengusut kasus ini. Kami juga mengawal secara serius, namun kan harus ada terkait informasi yang berimbang juga. Tapi tentunya ini menjadi sebuah catatan ya bagi kami tentang kejadian ini.
Jadi kami pasti akan serius mengawal hal ini. Sebelumnya, seorang wanita mengaku dilecehkan oleh anggota dewan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.